Judul kami tadi ketika aparat terpikat narkoba, karena kita tahu ada sejumlah aparat penegak hukum. Ini bukan kasus pertama kalinya, ada dugaan aparat yang diduga menerima suap. Ada unsur penegak hukum lainnya yang beberapa kali juga pernah dikabarkan menerima suap atau terlibat narkoba. Tadi Bang Neta sudah memaparkan begitu ya, ada dugaan. Kita tidak hanya berbicara mengenai Polri saja Bang Neta, tapi ada unsur-unsur lain yang juga sampai saat ini juga masih dipertanyakan gitu, menjadi masalah. Kita lanjutkan ke Kang Asep, boleh? Tadi Bang Neta bilang kalau aparat terlibat dengan narkoba itu hukumannya harus lebih berat. Kang Asep setuju tidak dengan itu? Iyalah, di undang-undang itu disebutkan, misalkan undang korupsi, penegak hukum yang melakukan perbuatan korupsi harus diperberat hukumannya. Di narkoba juga setidak-tidaknya hakim akan mempertimbangkan bahwa dia seorang penegak hukum, harusnya menegakkan hukum, malah main-main dengan hukum. Tapi sekali lagi, aparat penegak hukum melakukan tindak pidana apapun ya, itu hampir di semua sektor lah itu ya, itu melakukan. Tapi itu hanya oknum, artinya cuma sayangnya ketika Presiden Jokowi, kemudian pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya atau pihak kejaksaan gencar-gencarnya eksekusi mati, loh kok ada gitu, masih nekat. Itu anehnya di situ kan. Kalau nggak aneh, dari dulu yang namanya aparat penegak hukum, kan narkoba itu nilainya besar. Saya katakan, zaman 16 tahun lalu saya hukum mati aja tawarannya 10M. Apalagi kalau sekarang, kalau 5M itu kecil menurut saya. Ya ada yang lebih besar, atau tergantung pada mental aparat penegak hukum. Nah sekali lagi, nah ketika penegak hukum diiming-iming dengan uang besar, entah tuh polisi, entah jaksa, entah hakim, entah oknum nyala, entah penegak hukum, entah anggota legislatif, di dunia manapun itu pasti ada. Tapi kalau penegak hukumnya fatal kan, polisi, jaksa, hakim melakukan itu. Dan itu godaannya besar. Dulu misalkan orang berbondong-bondong pengen jadi hakim Tangerang, pengen jaksa Tangerang, pengen polisi di Tangerang, karena tahu bandar-bandar itu turunnya di bandara itu sehingga lolos. Saya kan mulai makanya begitu tugas sana kaget, saya matiin, gitu orang pada nggak mau tugas ke Tangerang karena nihil, nggak dapat apa-apa. Nah, ternyata sekarang kan bandar narkoba itu jalurnya tidak hanya dari bandara. Tapi saat itu juga sempat ada yang menggoda, mohon maaf, dalam artian berusaha untuk menyuap. Saya bilang, saya sebut sekarang ya, yang goda saya itu aparat juga, ya, itu nilainya aset itu 10 miliar. Mungkin teman-teman tuh, saudara Dana, saudara siapa teman-temannya Adik Komarudin tuh, hakim teman-teman tahu kok semua. Mau ngasih 10 miliar kok, besar bayangin kalau 10 miliar. Tapi kita kan mikir 10 miliar. Aparat apa tuh? Yang usah disebutin lah, kita udah saling tahu, ngapain juga tahu gitu. Ya itu nggak sebut, bagus senyum-senyum. Cuman itu oknum, sekali lagi saya pikir masih banyak aparat yang benar. Cuman kan ketika kita semangat memberantas narkoba, kok mereka masih nekat gitu kan. Bermainnya seperti apa sih biasanya Kang Asep? Ya gini modusnya, satu. Apakah mungkin dari aparat yang membuka dulu celah itu atau gini, memang dari awal dulu ya, umumnya. Pertama, okay. Mohon maaf ya, untuk siapapun ini kerja faktanya, saya ngalamin. Ya gini, ketika nyampe di persidangan, bermain pasal, ya dia sebenarnya bandar, jadikan pemakai, hukumannya ringan. Kemudian main pasal di dakwaan, nanti jaksa bikin dakwaan yang ringan, hakim terikat. Nah, di terikat hakim bermain pasal, kan kalimatnya pasalnya berapa pasal. Misalkan gini, jangan dikatiin Kang, seumur hidup lah katanya. Jangan seumur hidup, kalau ancamannya 15 tahun, 5 tahun. Ya kalau 5 tahun sekian, 10 tahun sekian. Itu yang umum terjadi gitu kan. Atau juga ada yang berkas tidak naik. Misalkan, loh Pak sudah ini, ya hilang berkasnya. Atau juga sengaja dikompromikan supaya dia nggak banding, nggak ada kasasi. Itu udah modus dari zaman dahulu kala, zaman sekarang juga masih sama modusnya. Kembali, jadi godaan untuk polisi, godaan untuk jaksa, godaan untuk hakim, bermain pasal itu udah dari dulu. Cuman sekali lagi, kok nekat gitu kan, ketika kita semangat udah menggantung hukuman mati, kok mereka masih mau. Artinya kan tidak hanya satu saja kan, harus ada beberapa titik yang dilewati, ada beberapa orang bekerja sama untuk bisa bermain ini. Bisa bermain. Sekarang di polisi misalkan nggak berhasil, bandar itu kan goda. Polisi misalkan beriman, polisi semua nggak berhasil. Sampai di jaksa beriman semua nggak berhasil. Di hakim nggak beriman kena juga. Tapi gampang kok standarnya kalau sampai di hakim. Kalau harusnya hukuman mati, nggak dihukum mati, ada apa itu? Langsung bisa terbang. Kalau bandar-bandar misalkan kayak Predi, kayak Ola, ya itu nggak dihukum mati, itu ada sesuatu, pasti itu. Saya berani menaruhkan, bukan mungkin lagi, pasti. Ya, itu udah pasti. Nggak mungkin sekarang bandar kok dihukum 10 tahun, 20 tahun, ada apa? Orang udah tahu sekarang di Tangerang tuh dulu ya 16 tahun yang lalu 400 gram aja dimatiin sama kita sampai 32 lebih. Artinya jika misalkan dari kepolisian berupaya mengungkap semua bagus, di kepolisian bagus, di kejaksaan bagus, di perjalanan bisa saja kemudian ya, makanya dulu kan pernah Kapolri sama si Iman ya, Pak Rusman Hadi itu marah dengan kasarnya ya. Saya ingat Kapolrinya Pak Rusman Hadi kirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung Pak Sarwata. Sarwata juga sama Marsekal. Dulu Pak Sarwata sama kata gini, Sep, kurang ajar, gue juga Marsekal, dia jenderal. Pak, yang salah teman kita di Tangerang, dilos-losin, saya bilang. Akhirnya ya udah, lu Sep kesana ke Tangerang, beresin di Tangerang. Ya udah, saya beresin di Tangerang. Nah, setelah itu hakim nggak mau ke Tangerang karena, tapi sekarang Tangerang nggak kedengaran juga matinya gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Agus, ada komentar dulu tentang itu Pak? Iya, tentunya kita
terkait dengan pelaksanaan hukuman ataupun siapapun yang kemungkinan diduga terlibat, tentunya kita hormatilah proses hukum. Termasuk kami di Polri juga, ya. Kami setiap tahun memberhentikan anggota tuh tidak kurang dari 100, Mbak. Setiap tahun itu dilaporkan oleh Bapak Kapolri pada saat rilis akhir tahun dengan berbagai pelanggaran. Sebetulnya kita rugi memberhentikan anggota itu. Tapi prinsip kita, daripada kita memelihara beberapa orang yang menjadi duri, lebih baik ya kita lepaskan. Walaupun kita tetap kekurangan terus akhirnya kan. Tapi namun demikian komitmen kita tetap. Ya kan? Tadi dikatakan kalau misalnya aparat itu tentunya sanksinya lebih berat. Khususnya kami di kepolisian, karena kami kan tunduk pada 3 undang-undang, 3 peradilan, peradilan internal dan eksternal. Eksternal sama dengan masyarakat umum. Sipil, ya, kalau misalnya nanti terbukti melakukan kejahatan dengan ancaman mati gitu kan, ya sama kita. Nah selain itu kami juga harus siap menghadapi sanksi internal. Internal ini paling berat adalah PTDH, berarti pemecatan lah istilah kita. Nah ini kita terus ikuti itu, ya. Terhadap siapapun itu ya. Sekarang yang berproses ini yang sedang kita bahas ini ya kita hormatilah. Ya terima kasih nih Bang Neta ini kan pengawas eksternal kami nih, ya beliau ini cukup gencar ini mengawasi kita. Ya tadi yang disampaikan tahun 2007 masih ingat beliau. Kebetulan saya belum bertugas di bidang ini, jadi saya harus cek lagi tuh Bang datanya itu kan Bang. Apa betul seperti itu. Tapi bagaimanapun ya jangan jadikan 425.000 ini ya karena 1 atau 5 kemarin itu jadi kami semuanya ke bawah gitu kan, belum tentu. Bang Asep terima kasih menyampaikannya bahwa ya ini oknum. Nah ya kita hormati walaupun perilaku oknum itu tetap mempengaruhi minimal psikologis kami secara keseluruhan. Tapi mari kita hormati, proses sudah diambil. Kalau tadi dikatakan udah 2 bulan ya, walaupun 10 bulan pun kalau kita masih mengumpulkan informasi kan tetap kita lakukan. Tapi kan akhirnya prosesnya tetap berjalan. Ditangani oleh teman-teman Paminal. Yang nangkep itu Paminal, gitu kan, pengawas internal kami. Dan diproses juga di sana. Sekarang dilihat apakah sudah terpenuhi pidananya. Artinya bukan dari luar pelajari. gitu ya? Iya. Bukan dari KPK mungkin yang tangkap tangan gitu. Ya, tidak sekali lagi ini bukan korupsi dia. Bukan tangkap tangan, Mbak. Tapi kan kalau dugaan suap pasti bisa Ya, melibatkan bisa, karena korupsi, ya. pejabat negara. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang mengenai ini, termasuk juga hari ini terakhir Pak Agus. Tadi saya sempat membaca kabar Polres Dumai ya Pak ya. Pak Agus mungkin mengikuti. Ada 10 oknum yang juga positif narkoba. Dan sudah dipastikan katanya dari Kapolda akan dipecat. Kita ini berbincang mengenai itu, kami akan kembali saat lagi. Sekaligus memilukan ketika aparat terjerat barang laknat. Medio Januari 2015, 5 anggota polisi Polda Metro Jaya tertangkap tangan saat pesta narkoba. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda. 800 gram sabu dan ratusan butir ekstasi menjadi bukti. Sempat diduga barang haram itu mereka dapatkan tanpa perlu membeli, yaitu dari barang bukti hasil sitaan tim mereka sendiri. Meskipun akhirnya dibantah lantaran barbuk narkoba tak disimpan namun dimusnahkan. Salah satunya yang diamankan saat penggerebekan adalah anggota Polres Metro Jakarta Barat, Bribka Sudirman. Ia kedapatan tengah mengedarkan narkoba dan bukan dalam tugas penyamaran. Gara-gara tak move on juga dari narkoba, anggota Polsek Gambir diikat di tiang bendera. Menurut pengamatan warga, ia dipajang berhari-hari sebagai bentuk shock terapi. Namun polisi membela diri. Bribka SW diborgol tak sampai sehari lantaran melawan dan berusaha melarikan diri. Rupanya sang atasan sudah gerah akan ulah si anak buah. Berkali-kali dites narkoba, Bribka SW selalu positif narkoba. Tidak hanya oknum polisi, aparat penegak hukum lain juga sepertinya tergiur main mata dengan narkoba. Total sudah 3 petugas sipir Nusa Kambangan dan Cipinang yang diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Mabes Polri karena diduga membantu peredaran narkoba di lapas yang dipimpin oleh gembong narkoba Freddy Budiman. Mereka membantu melancarkan peredaran narkoba bisnis Freddy dari balik jeruji. Sementara itu di Jambi, 17 Maret lalu, 2 aparat TNI Angkatan Darat harus membayar mahal keterlibatannya dalam narkoba.
dengan dikeluarkan dari satuannya secara tidak hormat. Tak kenal jabatan maupun usia, narkoba juga akrab dengan hakim dan jaksa. 20 orang jaksa dipecat lantaran terjerat narkoba sejak Oktober 2014 hingga April 2015. Hakim, sang wakil Tuhan, juga tak lepas dari godaan barang haram. Hakim Puji salah satunya yang tertangkap saat tengah asik berpesta narkoba. Kalau semua aparat sudah tak lagi senada dalam pemberantasan narkoba, lalu siapa yang bisa kita andalkan untuk memerangi narkoba? Saya ke Anda dulu, Bang. Kita melihat tadi bagaimana kemudian hampir semua unsur begitu diduga atau dipastikan pernah terlibat narkoba. Kong kali kong seperti apa lagi sih? Mungkin ada contoh, ada cerita yang kemudian bisa membuka mata masyarakat. Jadi kita Indonesia Police Watch lebih concern dulu ya kepada polisi. Institusi Polri tidak pernah serius dalam menindak aparaturnya yang terlibat narkoba. Selama ini yang dipecat, tadi benar kata Pak Agus, rata-rata 200 ya yang dihukum gara-gara narkoba tiap tahun ya. Tapi 75 yang dipecat, yang lainnya dihukum. Itu total, ya, total semua pelanggaran, tidak 75 hanya narkoba. yang narkoba. Tapi dari 75 itu yang dipecat itu hanya kelas-kelas bawah. Belum pernah ada pamen maupun atau apalagi pati ya. Salah satu contoh adalah Kombes Wiono. AKBP Ida tapi yang di Kalimantan? Iya, AKBP Ida itu cuma 8 tahun. Saya kira masih terlalu rendah itu ya. Jadi Kombes Wiono, dia itu orang ketiga di Polda Lampung, itu cuma hukuman rehabilitasi. Bandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang menyangkut masyarakat sipil, mereka sudah masuk penjara gitu. Jadi sepanjang polisi tidak serius menindak anggotanya yang menyalahgunakan narkoba, akan terus berulang kejadian ini, ya kan? Sementara kita lihat sendiri di luar institusi Polri banyak juga yang bermain. Beberapa tahun lalu kita menemukan fakta di Pengadilan Jakarta Barat barang bukti narkoba diganti tepung terigu. Sampai pengacaranya teriak, kalau memang barang buktinya terigu, kenapa klien saya dituduh terlibat narkoba? Jumlahnya berapa saat itu, Bang? Mungkin waktu itu berapa kilo, 2 kilo, berapa gitu ya. Tapi anehnya kasus ini tidak ada yang mengangkat ke permukaan. Dianggap biasa saja. Orang yang hadir di sidang itu ketawa, kemudian ini tidak dipersoalkan apakah ke mahkamah mana gitu ya. Yang di sidang itu tertawa? Enggak, orang-orang yang hadir di persidangan itu tertawa gitu. Dan setelah itu selesai, tidak ada yang mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab. Termasuk dari hakim saat itu? Iya, sabu-sabu itu diganti dengan tepung. Dan anehnya lagi, orang yang didakwa tetap divonis dengan barang bukti tepung. Kan aneh, inilah hukum kita. Belum kita bicara lagi di institusi, misalnya di lembaga pemasyarakatan, yang sebagian besar yang kita tahu ya, narapidana di sana itu menggunakan narkoba, bisa dikatakan 40-50%. Kenapa? Mereka untuk menghilangkan stres juga di sana, sehingga peredaran narkoba di beberapa lembaga pemasyarakatan yang kita telusuri itu luar biasa dasarnya, dan tidak ada satupun institusi pemerintah ataupun siapapun yang mampu mencegahnya. Termasuk terakhir kasus Freddy Budiman ya, melibatkan sipir dan semuanya. Kasus Freddy Budiman hanya satu dari sekian banyak. Ada yang namanya Foni, itu di Nusa Kambangan juga, dia dipindahkan ke Nusa Kambangan dari Cipinang karena ketika Denny Indrayana sebagai wamen datang ke sana, yang namanya Foni itu ada di ruang kalapas. Wah, kok seorang narapidana narkoba ada di ruang kalapas? Sampai kemudian Denny marah-marah, dipindah Foni itu ke Nusa Kambangan, dan kalapasnya dicopot saat itu juga oleh Denny. Tapi Foni ini masih bermain juga di Nusa Kambangan, yang sekarang ini belum terekspos. Yang terekspos baru Freddy doang. Hanya Freddy saja. Kang, semua sudah dilakukan tampaknya. Terakhir Dirjen Pas akhirnya mundur gitu, Kang ya, kalau kita berbicara mengenai narkoba di lapas ini. Kepolisian sudah berupaya mengungkap, kejaksaan sudah bekerja di sana juga. Ini narkoba ini memang tidak bisa dihentikan? Saya berani mengatakan memang dihentikan susah, dan saya berani mengatakan juga tidak mungkin. Tapi minimal ketika polisi, ketika jaksa, ketika hakim, ketika LP punya komitmen untuk menegakkan hukum, saya pikir ada harapan. Tapi kalau seperti yang katakan Pak Panay tadi, sekarang kondisinya gini, ya sebenarnya gini. Kenapa? Narkoba itu sangat menarik sekali. Barangnya indah dilihat, warnanya pink seperti pirang ini, warnanya enak. Harganya juga menggiurkan, nilainya juga besar. Itu kan saya bilang, saya katakan, biaya BNN itu, satu APBN kalah dengan satu selundupan kemarin. Pasar modal berputarannya nilainya triliun, kalah sama
narkoba. Kalau misalkan bandar narkoba 2,5% aja jakat fitrahkan, ini kurang ajar, jakat fitrahkan sama polisi, oknum polisi sama jaksa, sama hakim, sama advokat, selesai kok. Siapa yang tidak tergiur dengan uang skala yang kabur kemarin lah, dengan 5 miliar gitu kan. Nah, menarik juga tadi, barang bukti. Itulah karena mungkin satu perundang-undangan sudah diperbaiki. Kalau ada barang bukti tertangkap misalkan 3 kilo, sekian hari, 20 hari, saya lupa lagi, dimusnahkan. Jadi yang dikirim itu sampel ke pengadilan. Nah, ketika sampel tadi, betul kata Pak Pane, bisa tepung, bisa garam, bisa gula. Ya hakim nggak mungkin gini ya, main juga hakimnya kan. Ya sudahlah, biar yang penting barang buktinya itu. Karena barang bukti dengan istilah dulu dimusnahkan. Nah, dimusnahkan tuh, emang betul dimusnahkan atau naskan di sana gitu kan, kita nggak tahu kan. Itu oknum juga ada lah, entah di kepolisian, dari kejaksaan, sampai di pengadilan ya, dan fakta. Bahkan hakim juga ada yang main-main kan, barang bukti di persidangan, bawa ke tempat hiburan, di situ tertangkap dengan cewek-cewek cantik dikelilingi 4 kalau nggak salah tuh ya, kasus di Bekasi itu kan. Dan itu kenyataan. Nah sekarang, siapa yang tidak tergoda dengan mafia narkoba ya? Kalau memang orang itu kuat imannya, kok komitmennya, integritasnya kuat demi Republik, saya pikir nggak akan mau. Ya, jangan berani menyentuh. Tapi sekali lagi orang, ya maaf bisa kasar ngomong. Ya kalau lihat cewek ditelanjang, siapa yang nggak tertarik? Apalagi narkoba. Begitu dibuka dari atas ke bawah, intan berlian, nilainya besar. Nah tapi kalau misalkan polisi, jaksa, hakim, LP atau advokat siapapun nggak mau. Kalau ada teman saya paling ngomong gini, paling enak tuh, Sep, kalau gua berani makan uang narkoba, gua takut anak gua kena narkoba. Kalau itu punya sikap itu, saya kira aman semua. Baik. Jadi ini awalnya apakah bisa dikatakan yang harus berbuat pertama itu adalah masyarakat menjaga dirinya agar tidak tersandung narkoba, tidak terpikat dengan narkoba, atau aparat? Apa ya, membentengi diri ya, masyarakat atau penegak hukum? Saya mulai dari Kang Asep dulu sebelum nanti ke Bang Neta dan Pak Agus. Berpendapat, memang susah menentukannya, tapi menurut justru penegak hukum dulu, karena kita butuh solid toladan. Masyarakat Indonesia itu paternalistik, jadi ketika aparatnya tegas, mereka tidak bisa masuk, karena dari luar itu menggodaan. 15 negara menghancurkan Indonesia ya, bagaimana dengan kiriman narkobanya. Tapi misalkan di bandara petugas bea cukai, ada aparat-aparat lainnya di bandara, kemudian di sungai, di daratan, lautan, sepakat, ya tidak bisa masuk narkoba ke Republik ini. Saya pikir pertama barang tidak akan masuk. Nah kedua, ketika barang masuk, ada tindakan tegas dari aparat, misalkan polisi nangkap dengan tegas, tidak ada penyalahgunaan, jaksa juga mendakwa dengan pasal yang berat, hakim memutus dengan hukuman maksimal. Saya pikir akan berpikir 7 kali kok, 1000 kali. Lihat aja Singapura. Singapura jangan bawa narkoba, bawa kotoran aja susah kan itu Singapura. Kenapa? Karena tegas, penegakan hukumnya dijamin dan politik hukumnya jelas, kesalahan hukumnya jelas. Nah, ketika penegak hukum ini jelas memberikan contoh, masyarakat otomatis takut. Tapi kalau misalkan kan lucu, kalau masyarakat yang taat hukum, tapi penegak hukumnya nggak taat, kan diketawain. Negara ini dipimpin oleh penegak hukum atau oleh masyarakat? Oke, baik. Pak Agus? Ya, tentunya simultan, Mbak. Menurut saya simultan. Kita bersama-sama. Nggak mampu juga aparat penegak hukum mengawasi perbatasan kita yang memanjang ini. Kita berapa puluh persen itu, mungkin sekitar 75% daratan Indonesia ini dibatasi oleh daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nah, disitulah pintu-pintu yang mereka lalui, istilahnya tuh jalan-jalan tikus. Kalau pelabuhan resmi, bandara resmi, itu gampang mengawasinya. Ya, sekarang walaupun dengan menggunakan alat-alat canggih mereka itu tetap saja bisa kita temukan. Teman-teman dari Bea Cukai juga sudah sering menangkap. Polisi sendiri dengan modus operandi yang bermacam-macam gitu kan, di dalam generator atau di dalam perut, di dalam koper, udah banyak kita lakukan pengungkapan itu. Tapi bagaimanapun tentunya peran serta masyarakat itu sangat perlu, sehingga kita bersinergi. Manakala aparat tidak sanggup, makanya kita memberdayakan masyarakat di ujung pantai terluar negara ini untuk betul-betul membentengi diri, sehingga tidak sampai ke darat sudah dilakukan pencegahan oleh masyarakat. Artinya harus bersama-sama. Sama-sama. Ataupun mungkin begini, masyarakat tahu, informasikan kepada kita aparat untuk kita lakukan pencegahan. Baik, Bang Neta? Ya, saya kira tetap aparat dulu ya, aparat penegak hukum, karena mereka dibiayai negara untuk bertugas melindungi masyarakat. Itu. Kemudian sistem hukumnya, ketegasan pemimpinnya. Kalau sistem hukum kita tegas, ini ketegasan pemimpinnya artinya levelnya jauh nggak sampai ke Pak Presiden? Oke. Karena Indonesia 2015 bebas narkoba, itu kan presiden juga yang mencanangkan waktu itu ya, meskipun presidennya bukan Jokowi tapi SBY. Tapi saya kira kepala negara harus tegas, dan kepala negara harus memerintahkan kepada petinggi jajaran hukum, setiap ada aparat penegak hukum yang terlibat narkoba, hukuman mati. Sehingga ada efek jera. Nah, baru kemudian masyarakatnya. Karena kalau tidak tegas, oknum-oknum ini akan bermain-main di wilayah itu, sementara para bandar ini terus-menerus mencari peluang untuk membayar
Karena duit mereka banyak. Di Jakarta 25 triliun tiap bulan perputaran uang narkoba. 25 triliun tiap bulan. Sehingga mereka dengan gampang membayar siapapun. Asal barangnya bisa beredar. Saya pernah ketemu salah satu bandar narkoba di salah satu LP. Dia selalu bawa tas. Setiap ketemu saya selalu bawa tas. Saya tarik tasnya, apa sih isi tasnya? Itu $2. $2 penuh satu tas. Saya bilang, buat apa lo? Banyak yang datang ke saya, mulai dari oknum ini, oknum ini, oknum ini. Itu, saya bilang, gila ini. Dan mobil mewahnya ada di dalam LP itu. Setiap disimpan malam, di dalam. iya, itu beberapa tahun lalu ya kejadiannya. Dan setiap malam dia keluar. Dan setiap dia keluar itu 15 juta keluar. Dan itu uang kecil. Karena dengan dia keluar, dia bisa dapat miliaran gitu ya. Nah, jadi sepanjang tidak ada ketegasan dari aparat, sepanjang tidak ada ketegasan hukum, hukuman mati tidak dilaksanakan bagi apakah itu oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, oknum LP yang terlibat narkoba, ini akan terus terjadi saya kira. Berbicara mengenai ketegasan hukuman mati, sudah 2 kali tahapan proses eksekusi mati dilakukan oleh pemerintah ya. Kita sambil melihat bagaimana pemirsa gambarannya. Yang terakhir beberapa waktu lalu juga ada satu terpidana mati, Mary Jane asal Filipina, yang kemudian sekarang masih dipertanyakan. Ada proses hukum yang harus dilakukan di Filipina sehingga Presiden memutuskan menunda ya Kang ya, menunda. Tidak membatalkan ya eksekusi mati Mary Jane. Apakah ini kurang tegas atau apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian termasuk nih aparat penegak hukum yang juga melakukan tindak serupa harus menerima hukuman yang sama? Kita nanti akan membahas itu di segmen selanjutnya. Kami kembali saat lagi. Kita dulu Bang, kita berbicara mengenai bagaimana antisipasi narkoba. Apakah hukuman mati bisa menjadi eksekusi, bagaimana ketegasan pemerintah, dan bagaimana jika ada aparat yang kemudian terlibat dalam kasus ini? Jadi kebijakan pemerintah yang melakukan eksekusi mati 2 kali ya, dan sebagian besar orang asing, oke, itu kita apresiasi. Tapi tidak hanya cukup di situ. Oknum-oknum aparat yang terlibat harus juga gitu ya, sehingga kalau orang asing sudah jera, kemudian aparat juga akan jera juga. Nah, ini akan menjadi bola salju dalam rangka untuk membuat orang takut untuk bermain-main dengan narkoba, gitu ya. Kemudian bandar-bandar lokal maupun bandar asing juga akan kehilangan kesempatan untuk merekrut orang-orang yang mau jadi kurir, karena resikonya mati. Orang dia dagang narkoba mau cari duit kok, kalau cari mati dia nggak mau kan itu. Nah, sehingga inilah salah satu cara saya kira ya, cara yang paling instan. Baru kemudian aparat juga melakukan pembinaan ke masyarakat, membangun kesadaran, melakukan sosialisasi bahwa tentang bahaya narkoba, gitu ya. Memang uang yang didapat dari narkoba itu sangat gurih, sangat segar. Siapapun tergiur dengan uang yang besar itu ya. Nah, tapi kan ini tidak cukup sampai di situ. Ini akan merusak generasi yang akan datang. Di sini saya kira perlu ketegasan dari pemerintah. Presiden sebagai leader, sebagai kepala pemerintahan harus punya konsep yang jelas, punya strategi yang jelas dalam hal pemberantasan korupsi. Jangan sampai anak-anak bangsa ini diperdaya oleh bandar-bandar narkoba. Apalagi kan kita lihat ya, sebagian besar narkoba yang masuk ke Indonesia ini kan belakangan dari Malaysia. Sementara di Malaysia sendiri kan tidak heboh narkoba. Artinya apa? Apakah ada perang intelijen di sini gitu ya? Setelah Malaysia mengirim teroris ke kita, sekarang narkoba. Ini harus diselidiki juga oleh polisi. Oke. Gitu. Kita tanya tanggapan Pak Agus. Ya, tentunya kita tetap mengedepankan azas hukum yang berlaku di negara kita. Apapun itu, dugaan melakukan apapun, karena kita kan tunduk pada azas hukum. Azas praduga tak bersalah, persamaan di muka hukum. Kemudian seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim. Sehingga maksud saya menyampaikan ini, ada proses yang harus kita ikuti. Oke, saya setuju hukuman yang terberat, terutama bagi aparat yang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya narkoba, itu perlu. Tapi tentunya hormatilah proses-proses hukum yang ada. Kebijakan pemerintah sudah jelas, Bapak Presiden sudah jelas. Hanya tinggal mungkin bagaimana kita mengimplementasikannya. Tanggung jawab menjadi bagian kita semua, tidak hanya kepada aparat, tapi juga masyarakat. LSM, semua komponen bangsa ini harus merasa bertanggung jawab. Kalau kita nyatakan bersama punya komitmen bahwa sekarang Indonesia darurat narkoba, ya harus kita perangi bersama. Perang bukan hanya perang lawan musuh dari luar, ya di dalam juga, perang juga kita harus hadapi. Itu menjadi bagian dari reformasi di tubuh Polri tidak? Mengenai narkoba ini? Kalau kami semua bentuk pelanggaran apapun pasti akan ditindak, apalagi terlibat narkoba. Itu pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Tentunya tetap proses hukum harus tetap dikedepankan. Keputusan hakim itulah yang menjadi acuan kita.
Bang Neta mengatakan, oh cuman vonisnya segini, ya protes sama hakim, jangan protes sama polisi. Bukan, maksud saya kan begini, ketika Pak. polisi mengenakan pasal-pasal yang tidak serius, hakim dan jaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, tidak, Di sinilah Bang. perlu keseriusan dari polisi. Tidak, dulu. bisa juga Kang Asep bisa. Salah satu keputusan hakim itu landasannya tidak hanya pasal-pasal yang diajukan, keyakinan hakim pada saat diproses persidangan itu. Kalau hakim mengatakan, wah ini nggak benar ini, kan banyak tuntutan dari jaksa 9 tahun misalnya bisa jadi atau ditetapkan segitu atau kurang sedikit atau bisa nambah, kan bisa seperti itu. Hakimlah yang memutuskan semua di situ. Jadi sehingga proses ini kita ikuti saja gitu. Oke. Mantan hakim nih, Mungkin Kang Asep. saya mau clearkan yang tadi komentar Mary Jane, karena saya kira ini perlu ada edukasi kan, jangan-jangan TV dituduh yang enggak kan, karena selama ini ada orang yang kelompoknya anti hukuman mati, media itu kelompok anti hukuman mati, termasuk media televisi maupun media cetak, seolah-olah Mary Jane itu dikatakan dia adalah perdagangan perbudakan itu kan, tapi perlu diingat kasus Mary Jane sudah selesai secara hukum, status dia harus dihukum mati, upaya hukum telah dilakukan, telah berkekuatan hukum tetap. Dengan nanti misalkan di Filipina yang nyatakan dia jelas human trafficking, tidak akan membatalkan putusan hakim. Putusan hakim hanya batal oleh lebih tinggi. Jadi kasus Mary Jane jangan ada. Kalaupun dia sekali lagi korban perdagangan orang, tapi karena barang itu ada padanya dan dia terbukti dihukum mati, jangan coba-coba merubah. Jadi sekali lagi saya minta kepada ketegasan Jokowi dan Jaksa Agung tetap melaksanakan eksekusi mati. Jangan terpengaruh oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Mary Jane boleh ditunda karena ada. Nanti lama-lama sistem hukum rusak. Sudah BHT di sini, orang ngaku di sana. Ngaku di sana, rusak sistem hukum lama-lama karena sudah proses hukumnya dari penyelidikan sampai sudah titik. Tidak ada. Dan itu hanya basi kok. Itu pengukuhan fakta-fakta dulu di PNPT sudah. Kalau salah pasti dibatalkan oleh MA. Itu yang penting. Ya, saya kira jangan sampai masyarakat sesat. Karena ada beberapa media yang kalau dilarikan ini perdagangan orang. Tidak. Itu barang itu ada padanya. Mau perdagangan orang kayak mau disuruh kayak. Yang penting ada padanya. Kenapa dia nggak tanya? Dia keliling Malaysia, Indonesia, barang itu 6 kilo ada di dalam dirinya. Singkat saja, waktu kita sudah habis tadi disampaikan Pak Agus. Bagaimana kemudian peran hakim juga menjadi penentu dalam hal Ya, ini? peran hakim adalah menentu. Hakim memang dibatasi oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa. Jadi kalau hakim misalkan dakwanya pasal 9, pasal 10 misalkan, ya hakim terikat oleh pasal 9, 10. Jadi kalau dari polisi, dari jaksa pasalnya lemah, ya hakim disitulah bermain. Nggak bisa. Misalnya kita tadi, udah jelas-jelas dia adalah penjual, tapi dakwanya pasal pemakai, ya hakim terikat jadi pemakai. Makanya dulu saya sering marah, loh Pak, kenapa yang ditangkap pembeli kok, kenapa penjual nggak ditangkap? Nah, padahal mungkin kita tahu bahwa ini sebenarnya penjual bermain di pasal itu. Nah, itulah hakim terikat oleh pasal-pasal yang tadi pasal-pasal yang ringan. Nah, jadi hakim menggunakan pasal maksimal. Semoga segera tambahan satu. Saya harus tutup. Satu. Jadi saya berharap polisi segera menuntaskan kasus AKB PPN karena dia diduga menerima suap 5 miliar dari bandar narkoba dan dia harus dibawa ke pengadilan. Baik, catatan itu kan menjadi tugas penting dari kepolisian. Kita tunggu bagaimana komitmennya Pak dan komitmen semua ya dari aparat penegak hukum. Kombes Suyono yang hanya direhabilitasi. Baik, terima kasih Bang Fani. Terima kasih Kang sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Pak Agus sudah berbincang bersama kami di Gestur. Saya harus tutup Gestur malam hari ini, kita akan jumpa lagi pekan depan.